Mereka bertiga-tiga yang kagak pada jadi makan tadi karena sedikit ada insiden kecil. Akhirnya mereka pada nerusin lagi aja perjalanan, yakni pada pengen langsung ke tujuannya aja, berkemping di hutan. Pas entakan begitu nyampe memasuki ke kawasan hutan yang pada mau mereka tuju, di perjalanan mereka ngeliat orang yang gerak-geriknya rada aneh, merek-merek mencurigakan. Tapinya mereka cuek, merek-merek acuh tak acuh, disangka mereka mah palingan kayak orang-orang warga yang tinggalnya dekat pemukiman gunung situ. Lalu Usin pindah ke Heli sama lakinya yang baru banget nyampe ke rumahnya yang tadi habis cekcok di kedai sama si Markus. Tapinya baru nyampe rumah laki bini ono lagi bertikai belai aja, kurang harmonis, merek-merek beda prinsip apa. Di situ lakinya kagak mau memperkeruh keadaan, dia ngalah aja daripada bininya nyerocos saja. Angguran lakinya pergi belanja dulu, beli sesuatu buat persediaan besok. Rupanya mereka besok berencana mau berburu. Sementara mereka bertiga-tiga baru banget nyampe di hutan tempat tujuan mereka pada pengen berkemping. Terlihat dapat entakan begitu nyampe di hutan mereka kelihatannya pada girang-girang banget, karena selain pada mau camping mereka juga berencana pengen mengadakan pesta di tengah-tengah hutan. Habis itu mereka pun nonton aci lama langsung pada masuk ke dalam hutan. Ini judul filmnya baru nongol The Brownies. Lalu Usin pindah ke rumahnya psikopat tekani balak hutan. Kelihatannya ono dia lagi sibuk banget menghias diri merek-merek dan. Lalu Usin pindah ke sepasang kekasih temennya, 3 anak muda tadi, si Markus CS. Mereka main berdua-dua udah nyampe dari tadi, udah sempet mendirikan tenda. Terus entah kanu kayak ada orang yang bagel pakai batu dari kejauhan. Mereka berdua sampai kaget banget, merek-merek terkejut. Taunya ono CS yang ngagetin aja rombongannya si Markus CS. Habis itu si Will ngunjukin ke mereka, ngasih tahu mamerin kalau dia udah bawa minuman buat pesta antar malam, merek-merek mau pada pesta nokip. Buat mempersiapkan segala sesuatunya buat pesta antar malam, mereka pun kudu nyari kayu kering dulu buat ngejapi unggun ntar malam. Baru si Will sama temennya nyari kayu bakar, baru sebentaran, bolehnya baru dikit banget. Si Markus sono lagi gerawakan aja minta tolong ke puyengan, kagak bisa masang tenda, merek-merek kagak becus. Akhirnya mereka bertiga-tiga mendirikan tenda bantuin si Markus. Kalau si Aaron sama si Jordan lagi nyari air di kali. Tapinya si Aaron udah ngos-ngosan aja, kecapean dipen ngaso dulu sebentaran, orang dia mah kagak biasa. Tapi nyono si Aaron lagi ngeliatin boncengan si Jordan aja. Orangan ono si Jordan nyerok airnya, nonggengnya lempengan mukanya dia pisan. Ngambil airnya udah cukup, cuman sember doangan. Habis itu mereka berdua langsung balik lagi ke tendanya. Sementara si Heli lagi curhat aja sama bapaknya tentang rumah tangganya, karena kalau kata dia mah lakinya ono nyebelin banget. Di situ dia juga bilang cerita ke bapaknya kalau besok pengen berburu ke hutan nemenin lakinya memantau jejak rusa. Usin pindah ke rumahnya psikopat tekani bala hutan. Di situ ada cewek yang lagi diikat di gudang, kelihatannya ono dia ketakutan banget disamperin psikopat. Pantasan aja cewek gurih ono kelihatannya ketakutan banget, psikopatnya bawa martel biang. Merek-merek modern si gurih digijeritin pakai martel biang, bahasa Inggrisnya hammer, merek-merek martel bogem. Kagak berasa harinya udah malam, terlihat di dalam hutan rombongan anak-anak muda udah pada memulai pestanya, udah pada bikin api unggun. Di tengah api unggun mereka pada bersorak-sorai. Si Will sebagai korlapnya udah menyiapkan segala sesuatu yang bisa bikin teler, yang bisa bikin ongget, karena menurutnya pesta bujang itu merupakan pesta dia sebelum ke jenjang pernikahannya. Lalu Usin pindah ke rumah tangga yang lagi kurang akur. Di situ lakinya cuman bilang kalau dia udah ngisi bensin full tank buat persiapan perjalanan berburu besok ke hutan. Lalu Usin balik lagi ke pesta anak muda di tengah hutan yang abis pada bersulang, teler bareng, ongget bareng, muter-muter bareng. Kelihatannya mereka udah pada berat-berat banget, apalagi si Aaron dikit lagi gemongkek. Merek-merek nembak pisan kan nganan sih, kebanyakan lagu-lagu aja tapi nyonya temennya malah pada ngetawain aja. Holy shit!
Kagak berasa harinya udah sempetan pagi, mereka yang malamnya habis pada mabok. Pas bangun-bangun kaget banget, terkejut pas entakan bangun udah sempetan ada aki-aki lagi diri aja ngejogrok ngeliatin ke arah mereka. Tapi nyona aki-aki rada aneh juga, ditanya sama si Markus diem bae, kagak ngeluarin sepatah dua patah kata, dia langsung merek pergi gitu aja. Tapi mereka berdua yang ngeliat si Aaron sama si Markus cuek, merek acuh tak acuh, namanya ge aki-aki udah pikun kalau kata mereka mah. Lalu Usin pindah ke laki bini yang lagi rada kurang akur, terlihat mereka baru banget nyampe di hutan berencana mau berburu rusa. Karena si Heli lagi ngambek sama lakinya, jadi mau diajak masuk ke dalam hutan belantara, kagak mau sama lakinya, mauan di situ aja hitung-hitung nungguin mobilnya kalau kata dia mak. Akhirnya lakinya doangan dewekan sendirian masuk ke dalam hutan. Tapi belum lama masuk ke dalam hutan menyusuri udah dengar suara mencurigakan. Dia keheranan banget dengar suara orang kayak yang lagi nyingsot. Pas dia menoleh merek nengok ke arah belakang. Busrok toto ada yang mana dia dari belakang, dia langsung berusaha menyelamatkan diri. Tapi namanya ke para psikopat, kagak diem dia. Dia yang lagi lari berusaha menyelamatkan diri, acik keserimpet lagi jatuh pisan terus ndakana keburu datang dah psikopatnya. Merek kena pisan, akhirnya dia dimangsa psikopat kanibal penghuni hutan. Bininya ini Shelly di luar hutan yang lagi nungguin mobil sempat dengar teriakannya lakinya lagi gerawakan aja. Tapi kelihatannya dia cuek, merek acuh tak acuh, orang lagi asik banget dengerin MP3. Lalu diperlihatkan lagi pemandangan hutannya amat indah dan mempesona. Di dalam hutan rombongan anak muda yang baru banget pada bangun tidur lagi pada sarapan, ada yang ngeteh, ada yang ngopi. Di situ si Aaron sama si Markus yang tadi pagi-pagi buta ngeliat aki-aki yang gerak-geriknya rada mencurigakan menceritakan ke mereka. Tapi mereka mah cuek-cuek aja, acuh tak acuh. Jadi cerita mereka dihiraukan. Mereka pun kagak mau pada ambil pusing angguran mikirin pendakian kalau kata si Uwil mak. Lalu Usin pindah ke Shelly yang lagi nungguin lakinya. Dia mau orang belum tahu pisan kalau lakinya udah dimangsa psikopat kanibal. Akhirnya dia nyamperin nyusul lakinya ke dalam hutan belantara, nyamperin nyusul. Lalu Usin pindah ke kakek yang tadi pagi-pagi dilihat sama si Aaron sama si Markus di tengah-tengah hutan. Ini sekarang udah sempetan ada di jalan raya, lagi ancelang-oncolong aja nenteng rantai. Di situ kakek jalan ngelewatin kantor Pak Polisi Sarip setempat situ. Di situ terlihat Pak Polisi Sarip juga lagi nerima laporan dari warga setempat situ. Di situ kelihatannya Pak Polisi Sarip udah kenal banget sama aki-aki yang rada aneh hono. Di situ Pak Polisi Sarip bilang ke aki-aki ngarap pindah dari dalam hutan bahwa keluarganya segera turun dan pindah, diharap dan diminta karena orang-orang pada takut ngeliatin dia dan dandanannya rada mencurigakan. Tapi nyona aki-aki dibilanginnya malah termenung, merek menang baik. Abis itu dia langsung merah dah. Lalu Usin balik lagi ke Shelly, masih nyariin lakinya, dipanggilin, digeroin tak kunjung nyaut. Betapa kagetnya dia pas entakan di dalam hutan belantara, tibang nemuin topinya doang, lakinya mau udah kagak ada. Apalagi abis itu dia dengar suara orang kayak lagi cekikikan aja. Lawan si Heli langsung lari ngabrit tebirit-birit merek becir. Si Heli becir larinya kuat banget, merek langkah 1000. Dia langsung balik lagi menghampiri mobilnya. Tapi namanya ge psikopat kropet, kagak nyerah, dia ngoyok-ngoyok dari belakang. Merek kena pisan, si Heli ditegrap sama psikopat kanibal penghuni hutan yang tinggalnya di tengah-tengah hutan. Oke guys, filmnya merek bersambung dulu. Biasa dah karena kartu memori sistem HP-nya udah kepenuhan, kagak kuat nyimpen video kebanyakan. Oke dah, besok diterusin lagi, merek dilanjutin. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like and subscribe aja ya. Oke dah, terima kasih udah nonton, semoga terhibur.